Partai Nasdem mengaku juga mendapat sinyal untuk mempertemukan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani. Sejak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, banyak yang menginformasikan ke publik tentang betapa kakunya PDI Perjuangan dalam bersikap, baik kepada para relawan non-partai maupun kepada partai-partai lain di luar PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dianggap terlalu posesif, mengikat Ganjar terlalu ketat, sehingga yang tampak di luar adalah Ganjar Pranowo benar-benar petugas partai yang nggak bisa bergerak tanpa perintah PDI Perjuangan. Berita tentang situasi itu dibumbui dengan banyak isu lain, seperti Ganjar Pranowo sudah menandatangani kontrak politik dengan partainya, di mana di dalam kontrak itu ada klausul bahwa PDI Perjuangan lah yang akan menentukan semua menteri dalam kabinet Ganjar nanti kalau dia jadi presiden. Sehingga Ganjar Pranowo tidak punya kebebasan dalam memilih menteri-menterinya. Berita kalau tangannya Ganjar terikat oleh partai itu menyebar luas. Meski ketika saya mencoba mengonfirmasi kepada beberapa elit partai, mereka nggak merasa bahwa mereka melakukan itu kepada Ganjar. Memang ada yang mencoba mengklarifikasi kalau PDI Perjuangan seperti terlalu ketat menempel Ganjar, itu karena ada trauma di zamannya Jokowi. Relawan non-partai malah seperti yang mengontrol permainan dibandingkan partai PDI Perjuangan sendiri. Padahal Jokowi adalah kadernya PDI Perjuangan. Tetapi semua itu berubah sesudah Rakernas PDI Perjuangan kemarin. Rakernas itu tertutup dari wartawan dan berita atau video dari Rakernas kemarin di mana Presiden Jokowi sempat pidato itu hanya disebarkan lewat satu pintu saja supaya informasinya nggak simpang siur dan digoreng-goreng oleh pihak lawan politik. Ada informasi menarik yang saya dapatkan dari dalam, bahwa dalam Rakernas itu Presiden Jokowi menyampaikan kekhawatirannya atas isu bahwa tangannya Ganjar Pranowo terikat banget oleh partai. Jokowi meminta partai untuk lebih luas dalam berhubungan dengan relawan-relawan non-partai, bahkan juga dengan partai-partai lain di Senayan. Hal ini harus dilakukan supaya tidak muncul persepsi bahwa Ganjar Pranowo hanya milik partai, bukan milik seluruh rakyat Indonesia. Dan menariknya lagi, sesudah Rakernas PDI Perjuangan kemarin, sikap partai PDI Perjuangan itu langsung berbeda. Mereka lebih luas, lebih friendly, bahkan lebih aktif dalam mendekati partai-partai lain. Perhatikan saja, dalam beberapa minggu ini sesudah Rakernas, Puan Maharani terlihat mendekati beberapa partai yang selama ini diisukan tidak mungkin bisa berdampingan dengan PDI Perjuangan. Seperti Demokrat misalnya, sudah banyak isu bahwa Demokrat selamanya tidak mungkin akan bersanding dengan PDI Perjuangan. Karena Bu Mega dan SBY dulu katanya pernah punya hubungan yang buruk yang sulit untuk diperbaiki lagi. Tapi ternyata enggak juga. Buktinya Demokrat dan PDI Perjuangan sedang merajut kembali hubungan yang sejak lama dibilang seperti air dan minyak itu. Bahkan kabarnya AHY ditawarkan jadi menteri di kabinet Ganjar nanti kalau dia tidak jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Ini tentu tawaran menarik untuk AHY dan juga Demokrat. Karena selama ini
Partai Demokrat sulit sekali mengangkat nama AHY disebabkan dia nggak pernah punya pengalaman menjabat di pemerintahan. PDI Perjuangan juga sedang mendekati Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dan menawarkan diri supaya Golkar bisa bergabung dengan mereka memenangkan Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan itu mengambil cara yang halus banget dalam pendekatan kepada Golkar, karena mereka menerima informasi bahwa Airlangga Hartarto diperlakukan kurang elok oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, karena disebut hanya sebagai ketua tim Prabowo saja, bukan sebagai salah satu calon wakil presiden. PDI Perjuangan juga kembali mendekati Nasdem, padahal beberapa waktu lalu hubungan kedua partai itu tegang banget. Ada kabar, pada waktu Jaksa Agung masih dipegang oleh kadernya Nasdem, posisi itu dimanfaatkan oleh Nasdem untuk merebut kader-kader terbaik PDI Perjuangan di daerah-daerah dengan ancaman. Sehingga akhirnya terjadilah eksodus dari PDI Perjuangan ke Partai Nasdem. PDI Perjuangan sudah berubah menjadi lebih halus dalam memainkan strateginya. Mungkin karena Presiden Jokowi juga berhasil mempengaruhi partainya dalam melakukan pendekatan kepada lawan-lawan politiknya, juga kepada para relawan yang tidak tergabung di dalam partai. Saya jadi ingat dulu salah satu elit PDI Perjuangan yang bernama Trimedia Panjaitan sempat sinis banget kepada para relawan dengan mengucapkan, "Relawan itu duitnya dari mana?" Semoga kesombongan dan arogansi seperti itu tidak ada lagi di PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan berubah dari partai yang dianggap kolot dan ketinggalan zaman menjadi partai yang kelak disukai oleh generasi Z dan milenial. Saya angkat secangkir kopi dulu buat PDI Perjuangan. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.